Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ini Solusinya. Di video ini kita akan membahas mengenai turunan yang part pertama. Langsung saja kita bahas. Jika f(x) suatu fungsi sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau ini simbol dari turunan itu sama dengan a dikalikan n dikalikan x pangkat n-1. Berarti dari yang fungsi ini jika diturunkan menjadi seperti ini, sehingga bisa dinalarnya n-nya maju ke depan menjadi a dikalikan n, kemudian x pangkat n-nya dikurangi 1. Gitu turunan. Nah, kemudian contohnya jika ada 2x pangkat 3. Caranya seperti yang tadi disebutkan, a-nya itu 2. Kemudian n-nya itu kan maju ke depan. 3-nya maju ke depan jadi kalikan 3. Kemudian x pangkat n-1. N-1-nya itu kan 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, sehingga sama dengan 2 kalikan 3 6x kuadrat. Gitu. Kemudian contoh yang kedua ada x pangkat 4, berarti 4-nya maju ke depan. Artinya di depan x itu ada angka 1, berarti 1 dikalikan 4 x yang 4 n-1, 4 kurangi 1 adalah 3. Sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian yang contoh nomor 3 ada x kuadrat plus 5 sama dengan, ini kita turunkan satu persatu, yang x kuadrat kita turunkan, yang 5-nya kita turunkan. X kuadrat itu jika diturunkan itu 2-nya maju ke depan. 1 dikalikan 2 kan, a kali n, jadi 2x yang 2-nya dikurangi 1, berarti 2 kurang 1 hasilnya 1, berarti 2x pangkat 1 plus 5 suatu koefisien jika diturunkan hasilnya 0. Nah, jika seperti ini bisa ditulis 2x saja, 0-nya tidak usah ditulis. Gitu, mau 5, 4, 10, 100 gitu jika diturunkan hasilnya 0. Gitu. Oke, sekarang kita langsung ke bentuk sifatnya. Turunan fungsi aljabar. Jika U adalah fx artinya suatu fungsi, dan v suatu fungsi gx, maka sifat yang pertama itu ada y sama dengan u pangkat n, berarti u-nya itu suatu fungsi, misalnya seperti ini. Ada x kuadrat plus 5 pangkat n gitu. Itu jika diturunkan menjadi n-nya maju ke depan, kemudian u-nya tetap, tapi pangkatnya dikurang 1, n-1. Kemudian masih dikalikan lagi dengan turunan dari u-nya sendiri, turunan dari fungsi u. Nah, langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, jika y sama dengan 3x min 5 pangkat 8. Nah, sama dengan, ini n-nya maju ke depan, berarti 8. Dikalikan u-nya tetap 3x min 5. Kemudian n-1, 8 dikurangi 1 adalah pangkat 7. Masih dikalikan turunan dari fungsi u. U-nya ini kan 3x min 5. Nah, turunannya itu adalah 3. 3x itu turunannya kan 3. Hilang x-nya 1 jadi 3. Kemudian min 5-nya kan 0, berarti hasilnya 3. Nah, jika disederhanakan lagi menjadi 8 kali 3 sama dengan 24. 3x min 5 pangkat 7. Gitu. Kemudian kita masuk ke contoh yang B. Y sama dengan 2 per 3x pangkat 3. Maka turunannya itu adalah, kita bisa sederhanakan menjadi
2/3, X-nya kita naik ke atas, menjadi X pangkat min 3. Nah, seperti ini. Kemudian, Y aksennya itu sama dengan, nah, seperti rumus yang tadi. Yang ini. 2/3 sebagai A. Berarti kita tulis lagi 2/3 dikalikan N. N-nya adalah min 3 dikali min 3. Kemudian ada X. N min 1. Pangkatnya min 3 dikurangi 1 adalah min 4. Itu. Berarti sama dengan, ini kita coret-coret 3 min 3 dibagi 3 hasilnya min 1. Sehingga min 1 dikalikan 2 hasilnya min 2. X pangkat min 4. Jika disederhanakan lagi menjadi min 2 per X pangkat 4. Gitu. Kemudian contoh yang C, yang ketiga. Itu ada Y sama dengan 2 akar X. 2 akar X itu kan bisa dituliskan menjadi 2 X pangkat setengah. Nah, jika diturunkan itu bisa menjadi 2 dikalikan yang setengahnya maju ke depan, setengah X, kemudian setengahnya ini kurangi 1, setengah kurangi 2/2 gitu ya. Sama dengan ini bisa dicoret-coret menjadi X 1/2 dikurangi 2/2 hasilnya min setengah. Nah, gini kemudian sama dengan 1/akar X. Gitu, ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke sifat yang kedua, yaitu jika Y sama dengan U kalikan V, dengan U-nya itu suatu fungsi dan V-nya suatu fungsi, maka turunan dari Y itu sendiri adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ini ada contohnya. Y sama dengan X min 3 kuadrat dikalikan X plus 5 pangkat 3. Nah, ini sebagai U dan yang belakang sebagai V. Berarti kita ubah U-nya itu sama dengan X min 3 kuadrat. Kemudian U aksen, kita kan mau mencari U aksen juga nanti. U aksen atau turunannya itu, ini maju ke depan. Ini seperti yang rumus yang pertama. Yang duanya maju ke depan, kemudian dikalikan X min 3, yang duanya dikurangi 1 adalah pangkat 1, kemudian masih dikalikan dengan turunannya yang ada di dalam kurung. X min 3 itu turunannya 1. Sehingga menjadi 2 dikalikan 1 tetap 2, X min 3. Kemudian V aksennya, V aksen itu sama dengan V-nya itu kan X plus 5 pangkat 3. V aksennya itu sama, 3-nya maju ke depan menjadi 3 X plus 5. Kemudian 3 min 1 itu adalah 2 dikalikan yang masih di dalam kurung ini, turunannya adalah X plus 5 turunannya 1. Tetap 1, berarti sama dengan 3 kali 1 tetap 3, X plus 5 pangkat 2. Seperti itu. Nah, jika sudah diuraikan seperti ini, maka ini kan dalam bentuk U kalikan V. Turunannya menjadi U aksen V ditambah UV aksen. Nah, kita tulis U aksen V. U aksennya itu adalah 2 X min 3. Ini U aksen. Kemudian V-nya adalah ini. X plus 5 pangkat 3. Kemudian ditambah dengan U. U-nya itu adalah X min 3 kuadrat. V aksennya itu ini. 3 X plus 5 kuadrat. Nah, berarti dari
fungsi yang seperti ini, X min 3 kuadrat dikalikan X plus 5 pangkat 3 itu jika diuraikan bisa diturunkan bisa menjadi seperti ini. Nah, ini bisa diuraikan lagi menjadi satu kesatuannya gitu. Kemudian lanjut ke sifat yang nomor 3. Nah, jika ada fungsi dibagi fungsi, itu turunannya tidak boleh yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan, itu tidak boleh. Sehingga harus diuraikan, dijabarkan seperti ini. Turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, dari soal ini kan sebagai U. Yang bawah sebagai V, karena ini U per V gitu kan. Nah, U-nya ini, jika diturunkan, U aksen turunannya dari U itu kan 3X plus 5 turunannya 3. Yang ada X-nya hilang, yang 5-nya jadi 0, kan hasilnya nanti 3. Kemudian V aksen itu sama dengan yang bawah diturunkan menjadi 2. Itu. Nah, kemudian kita uraikan Y aksen, Y turunannya itu sama dengan U aksen, U aksennya 3 dikalikan V, V-nya itu 2X min 3 dikurangi U, U-nya itu 3X plus 5. V aksennya adalah 2 per V kuadrat, V-nya ini berarti 2X min 3 kuadrat gitu. Nah, jika diuraikan lagi, 3-nya masuk, dikalikan 3 kali 2X adalah 6X, min 3 adalah 9. Ini dalam kurung, kemudian dikurangi 3X dikalikan 2 adalah 6X, ditambah 5 kalikan 2 adalah 10 per 2X min 3 kuadrat. Nah, ini bisa di 6X dikurangi 6X itu habis. Min 9 dikurangi 10 itu hasilnya min 19 per 2X min 3 kuadrat. Nah, di sini ada rumus jika Y sama dengan AX plus B per CX plus D itu turunannya adalah AD dikurangi BC per CX plus D kuadrat. Nah, jika pakai cara ini, apakah nanti hasilnya sama? Coba ya. AD itu berarti A-nya 3, D-nya min 3. Berarti 3 dikalikan, ini terus ini saja. 3 dikalikan min 3 dikurangi BC, B-nya itu 5, C-nya itu 2 per, tetap ya, ini CX plus D tinggal dikuadratkan, yang bawah kuadrat 2X min 3 kuadrat. Nah, sama dengan min 9 dikurangi 10 per 2X min 3 kuadrat sama dengan min 19 per 2X min 3 kuadrat. Nah, hasilnya sama. Berarti jika ada soal fungsi U dibagi fungsi V, ditanyakan turunannya, bisa pakai cara ini, bisa juga pakai cara yang ini yang bisa lebih cepat gitu. Oke, kita lanjut ke sifat di nomor 4. Jika ada suatu fungsi dalam akar, kemudian ditanya turunannya, itu langsung saja dijawab jika ada akar AX plus B, turunannya adalah A per 2 akar AX plus B. Contohnya, jika ada seperti ini kan
A-nya itu turunannya dari yang di dalam akar. Nah, bisa menjadi sama dengan Y aksenya, A-nya itu turunannya, kita sebut sebagai turunannya. Turunan. Nah, karena di sini AX plus B itu turunannya A, maka kita tulis A. Nah, jika di sini itu kan turunannya ada, jika X kuadrat itu diturunkan menjadi 2X, min 3X diturunkan menjadi min 3. Gitu. Kemudian per. Ini turunannya yang atas. Kemudian yang bawah itu tinggal 2 dikalikan akar dari yang di dalam akar itu tetap, yaitu X kuadrat min 3X plus 1 gitu. Kemudian yang sifat selanjutnya ini, jika ada akar pangkat 3, ada fx, ada akar pangkat 3, turunannya adalah yang di dalam akar itu diturunkan, ditaruh di atas, kemudian per 3 dikalikan akar pangkat 3 dari fx di dalamnya itu, tapi fx-nya dikuadratkan. Contohnya ini, y aksennya sama dengan f aksen x-nya, turunannya 2 dikalikan 4 adalah 8, x 4 kurangi 1 adalah 3, ditambah 2 per 3 dikalikan akar pangkat 3, seperti ini. Kemudian fx-nya dikuadratkan, yang di dalam akar dikuadratkan menjadi 2x pangkat 4 plus 2x kuadrat gitu. Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima. Jika ada y sama dengan ln x, itu turunannya itu adalah 1/x. Jika ada y sama dengan ln gx, gx itu artinya ada fungsinya, nggak hanya x, itu maka y aksennya adalah turunan dari gx per gx. Misalkan ada y sama dengan ln 2x kuadrat plus 5 gitu, maka turunannya itu sama dengan g aksen x-nya, turunannya dari ini 2x kuadrat plus 5, turunannya adalah 4x gitu kan, 4x per gx-nya tetap ini 2x kuadrat plus 5 gitu. Seperti ini, maaf ya kelihatan. Nah, oke, sekian video untuk kali ini, sampai jumpa di video berikutnya mengenai turunan part 2. Terima kasih.